الله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan lafaz alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap begitu banyak kenikmatan, begitu banyak rahmat cinta yang senantiasa Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Dan bahkan hingga pada saat ini kita masih diizinkan Allah di antara hambanya yang mendapatkan rahmat yang besar, yaitu adalah bisa memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Fatir, wa hum yastarihuna fiha, kata Allah, ketika manusia itu sudah kembali ke hadirat Allah, ketika manusia itu sudah berada di alam kubur, ketika manusia itu sudah berada di dalam kehidupan akhirat, kata Allah, wa hum yastarihun, tidak sedikit di antara manusia itu berteriak memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Hanya untuk dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Manusia yang sudah meninggal dunia, mereka berteriak memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini untuk bisa hadir di sebuah masjid beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, selama hidupku aku lalai untuk beribadah dulu. Ya Allah, izinkan aku untuk kembali ke dunia agar aku beribadah kepada. Ya Allah, selama hidupku aku lalai sibuk mencari dunia, bekerja, mencari kehidupan yang layak untukku dalam kehidupan dunia. Ternyata itu semua tidak begitu membanggakan bagiku dalam kehidupan akhirat ini. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi agar aku bisa beribadah kepada. Wa hum yastarihuna fiha. Mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa di antara kenikmatan yang paling nikmat, yang paling lezat, yang paling indah yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang dan juga dengan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Selaku khatib dalam kesempatan ini kembali mengingatkan kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kenyamanan, kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, kata Allah, innal muttaqin, itu semua aku persiapkan hanya untuk hamba-Ku yang senantiasa bertakwa kepadaku. Hamba-Ku yang mereka bertakwa dalam keadaan sehat, iya. Hamba-Ku yang mereka bertakwa dalam keadaan sakit, iya. Hamba-Ku yang mereka bertakwa dalam keadaan sibuk dalam kehidupan apapun. Kata Allah, innal muttaqina fi maqamin. Kenyamanan, kedamaian, surga, semua itu aku persiapkan hanya untuk hamba-Ku yang bertakwa kepada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertepatan pada tanggal 28 di bulan Rajab. Artinya ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Allah ciptakan bulan itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, yang di dalamnya itu ada 4 bulan yang mulia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bulan yang mulia itu, kata Rasul, adalah saat ini, yaitu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab, kata Rasul, di dalamnya Allah berikan rahmat yang begitu luas. Allah sediakan waktu yang bila mana hambanya berdoa kepada Allah, maka langsung akan Allah ijabah. Makanya kata ulama, Ramadan itu sebagai inti nanti yang akan kita tuju setelah kita melewati bulan Rajab ini. Syahrul Asar, para ulama mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulan yang penuh dengan cucuran rahmat. Artinya setiap saat Allah memberikan rahmat cinta karunia kepada para hambanya semuanya. Makanya mumpung kita masih sehat, masih hidup di bulan ini, mari kita tanamkan pada diri kita untuk melelahkan diri kita, untuk melelahkan hidup kita, memohon, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan rizki, keberkahan semua apa yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Dan ya Allah, sampaikan keberkahan itu semua tadi agar kami bisa mempergunakan seluruhnya untuk beribadah kepadamu nanti di bulan suci Ramadan. Harta yang kita miliki saat ini, kehidupan yang kita miliki saat ini, keluarga yang kita punya saat ini, dan semua apapun yang kita miliki dalam kehidupan saat ini, kata Rasul, wa ballighna Ramadan, sampaikan seluruhnya itu nanti di bulan Ramadan dan kami bisa mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita bukan sekedar pajangan, tidak. Hidup kita bukan hanya sekedar untuk dipakai, tidak. Semua yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini yang diberikan Allah, apakah dia hanya sekedar pajangan? Tidak. Semuanya itu diberikan Allah adalah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama di antara keutamaan bulan Rajab. Lalu ketika kita berbicara bulan Rajab, kita akan kembali membuka cerita yang dia adalah sebuah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa itu? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa ada sebuah peristiwa Allah memperjalankan Rasulnya Rasulullah sallallahu
Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang ini disebut dengan istilah Isra-nya Nabi. Lalu dilanjutkan dengan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah perjalanan naiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit pertama, kedua hingga ketujuh, dan bahkan sampai kepada Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa, ini terjadi, ini terlaksanakan hanya dengan hitungan waktu yang begitu sangat singkat. Makanya para sahabat saat itu, para penduduk Mekah saat itu, ketika Rasulullah memberikan berita ini kepada penduduk Mekah, tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan bahwa Rasul, Anda adalah seorang pembohong yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin engkau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dengan satu malam, hanya dengan setengah malam, atau bahkan hanya dengan sepertiga malam? Sedangkan perjalanan itu ditempuh dengan berkendaraan unta memakan waktu 40 hari. Sungguh engkau adalah pembohong, pendusta yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, yang pertama kali kita kedepankan adalah bukan akal logika manusia kita, akan tetapi kedepankan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diungkapkan oleh sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar. Ketika ada orang yang mengatakan, "Ya Abu Bakar, nabimu dia bercerita bahwa dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, lalu turun lagi ke bumi dalam waktu yang begitu singkat. Sungguh temanmu itu menjadi orang yang sangat gila. Tidak mungkin ada manusia yang mempercayai perkataan dia saat ini." Apa yang dikatakan Abu Bakar? "Wahai fulan, jika itu yang terucap dari lisan Rasulullah SAW, jangankan waktu yang dalam satu malam, satu detik pun, jika itu terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW, maka aku yang pertama sekali mempercayai berita tersebut." Bukankah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar dan luar biasa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, "Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Setiap perkara, setiap hal tidak ada yang luar biasa dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai sekalipun otak manusia kita tidak menerima itu, akan tetapi jika Allah yang berkehendak, itu pasti akan terjadi. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Bukankah kita masih diingatkan dengan peristiwa Nabi Musa alaihi salam, yang mana lautan yang begitu luas, lautan yang begitu dalam, lautan yang begitu sangat mengerikan, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, "Ya Musa, lemparkan tongkatmu ke laut." Begitu dilakukan oleh Nabi Musa, lautan yang begitu dalam berubah menyediakan jalanan bagi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bukankah kalau kita pakai akal kita, ini sangat bertentangan dengan akal logika manusia kita? Akan tetapi bagi Allah, kul fayakun, jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan terjadi juga. Dan ini adalah pesan keimanan bagi kita para hamba Allah. Dalam kehidupan ini, setiap manusia kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Apapun hambatan dan perintangannya, yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah apa yang terjadi, masalah apa yang akan kita lewati dalam kehidupan ini, yang pertama adalah antu'mina billah, bahwa kita percaya, beriman akan segala apa yang dilakukan dalam kehidupan ini, itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita jadikan Allah dalam golongan hamba yang cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadikan ibadah itu sebagai prioritas utama kita dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.